mendengar fitnah yang terjadi di negeri kita, di Indonesia, jauh-jauh sebelum itu, sekitar 3 tahun yang lalu, ketika beberapa al-asatidzah ad-du'at hafizahumullah menghubungi saya, kemudian meminta supaya disampaikan kepada Syekhina al-Allamah al-Muhaddits Rabi' Ibn Hadi Umair al-Madkhali hafizahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh. Ana sampaikan kepada Syekh, dan pertama kali beliau menjawab, aslih ma bainahum, usahakan kamu damaikan mereka. Dan Ana sampaikan supaya menempuh sebab-sebab yang akan menghasilkan sebuah perdamaian, sebuah islah, diselesaikan masalah itu di antara mereka, di antara para asatidzah. Berjalanlah waktu, komunikasi terus berjalan antara saya dan para asatidzah. Kemudian mereka tetap meminta supaya masalah yang terjadi di Indonesia, jazakumullahu khairan atas semangat mereka untuk menghubungi para ulama dan untuk kembali kepada para ulama, dan ini adalah sifat dan sikap yang wajib untuk dilakukan oleh setiap salafi. Demikian kembali kepada para ulama. Maka saya hubungi lagi Syekh Rabi' lewat putra beliau Al-Ustaz Umar hafizahullah. Maka datang jawaban dari Syekhina Rabi' hafizahullah ta'ala, fa in kana wala bud fadhhab ila Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah yahkumu fima bainakum wa yuslihu fima bainakum. Kalau memang harus seperti itu, harus disampaikan kepada para ulama, maka pergilah kalian, kembalilah dan hubungilah Syekh Abdullah Al-Bukhari, beliau yang akan menyelesaikan fitnah dan problematika yang menimpa kalian dan akan mendamaikan kalian. Subhanallah, datang di hari-hari ini mereka mengatakan kami menunggu fatwanya Syekh Rabi'. Ya ayyuhal jahil, aina anta? Wahai seorang yang jahil, kemana kamu selama ini? Bangun dari tidurmu. Setelah Syekh Rabi' rahimahullah ta'ala memberikan taujih dan bimbingan, memberikan bimbingan kepada kita salafiyin di Indonesia supaya mendatangi Syekhina Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari untuk menyelesaikan fitnah yang terjadi, dan sudah keluar nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, bahkan kesepakatan untuk damai, bahkan jalsah demi jalsah, tanda tangan demi tanda tangan telah terjadi dan disebarkan. Sekarang kau mengatakan kami menunggu nasihat dan bimbingan Syekh Al-Allamah Rabi'. Aina anta? Istaiqidh min naumik, bangun dari tidurmu. Sebagaimana di majelis ini jangan ngantuk, bangun. Ya. Subhanallah. Ya asafah. Jadi banyak sekali di masa-masa fitnah orang-orang yang tidak tahu apa-apa berkuar-kuar. Yang di dunia nyata tidak punya pekerjaan ataupun tidak punya kesibukan ataupun tidak punya jasa untuk dakwah ini, dia sibuk di dunia maya. Begitu biasanya. Kalau antum lihat dalam setiap fitnah pasti ada orang-orang yang muncul, nama-nama baru. Haula al-aghmar ar-ruwaibidat, kata Syekhina Abdullah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Mereka orang yang aghmar, ghamrun, itu artinya apa? Tidak memiliki pengalaman. Laisa indahu tajribah. Orang tidak punya pengalaman, tidak
punya akal, tidak punya kebijaksanaan. Nah, bahkan al-hikm memiliki kedengkian. Muncul di dunia maya menulis ini itu membuat kekacauan dan kegaduhan, membuat orang-orang ataupun salafiyin menjadi bingung. Yang sebenarnya kalau dia diam maka Allah menutupi kebodohannya. Ya rajul ustur ala nafsik. Wahai laki-laki, tutuplah dirimu supaya orang tidak tahu. Tetapi ternyata abahillah yastamir, dia enggan dan tidak mau, malah justru terus-menerus menulis, berbicara, ya, disebar ke sana sini, yang itu semakin menunjukkan jahlihi, atas kebodohannya. Nah, karena kalau orang yang merasa bodoh dan sadar kalau dia bodoh, dia akan diam. Tetapi lebih parah lagi orang yang tidak sadar kalau dia bodoh dan merasa dirinya pintar, ya, sehingga ini adalah jahil murakkab, orang yang bodohnya kuadrat. Nah, demikian orang-orang menulis, mentaklif. Nah, disebar ke sana kemari, subhanallah. Intabihu, maka kita harus waspada. Ya, kita harus waspada terhadap syubhat-syubhat yang akan terus ada dan akan terus disebarkan sebagai sebuah tasykik, sebagai sebuah apa? Tasykik, membuat keraguan terhadap fatwa para ulama, sehingga manusia akan meninggalkan fatwa para ulama. Syekh Rabi sudah memberikan bimbingan. Apa bimbingannya? Pergilah ke Syekh Abdullah Al-Bukhari. Dan tidak mungkin beliau memberikan bimbingan ini kalau beliau ragu akan kapasitas dan kemampuan Syekhina Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Nah, karena beliau yakin dan beliau mengenal siapa beliau, ma'al asaf sekarang mulai orang-orang menyebarkan syubhat lagi dengan bahasa-bahasa yang umum. Ya Syekh, ada pertanyaan, bagaimana hukum seseorang Syekh, nah, yang mengatakan ataupun yang memberi fatwa dalam sebuah masalah yang terjadi antara dua kubu dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang sedang berselisih, tetapi dia tidak mendengar kecuali hanya dari satu kubu. Subhanallah, dan tidak mendengar dari kubu yang lain. Yaitu, kata dia, seorang syekh ini memberikan hukum dan fatwa bighairi tathabbutin ila jihatin ukhra, tanpa tathabbut kepada kubu yang lain. Maka apakah diterima fatwanya? Ya, tentunya seorang talib ilm alladhi indahu syai' min al-ilm akan mengatakan tidak bisa. Tidak bisa diterima fatwanya. Ini memang betul jawabannya. Nah, pertanyaan umum, ya, yang mengandung sindiran ataupun bahkan tuduhan, na'udzubillah. Terlebih lagi ketika terjadi fitnah, karena memang setelah itu fatwa ini, jawaban dari syekh ini disebarkan di antara mereka dan mereka bergembira dan bersorak atas jawaban ini. Nah, apakah engkau menyangka bahwasanya Syekhina Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari hafizahullah bakalan memberikan nasihat dan bimbingan, beliau hanya mendengar dari satu pihak saja? Bahkan sebaliknya, Syekh Abdullah Al-Bukhari memberikan bimbingan, memberikan nasihat atas data yang mereka kirim, bukan atas apa? Aduan dari Al-Ustaz Luqman dan yang bersama beliau hafizahumullah jami'an. Bahkan beliau belum bertanya dan mendengar dari Ustaz Luqman. Dan perlu diketahui ya ikhwah, dalam fitnah ini para asatidzah
Ta'ala jazahumullahu khairan telah mengirim data kepada masyayikh sebanyak 2 kali. Bukan cuma 1 kali. Nah, yang pertama kali mereka kirimkan data-data yang sangat banyak, Masya Allah. Ma yuqarib mi'atai safhah, yang mendekati 200 halaman totalnya. Jazakumullahu khairan. Mereka kirim kepada saya. Arsaluha ilayya. Nanti mungkin majelis lain yang terperinci kita ceritain. Nah, al-muhim walhamdulillah ja'at hadhil awraq matbu'atan mujalladatan muqarraratan. Data-data ini sampai kepada saya dalam keadaan sudah dijilid, sudah dicetak, sudah selesaikan. Walhamdulillah. Jadi tidak ada pekerjaan untuk anak, tinggal menyampaikan. Nah, sehingga qultu fi nafsi, saya berkata, nah, dalam hati, alhamdulillah kalau begitu selamat. Tidak ada lagi nanti orang yang menuduh saya memanipulasi data atau mempolitisasi data, karena ini baru musim politik. Nah, kira-kira masuk akal nggak buku yang sudah dicetak berisi data-data kemudian dimanipulasi? Gimana caranya? Disobek kan? Nah, ja'at li khamsa nusakh. Datang kepada saya 5 rangkap. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Asal kita menyebutkan nuskhatun li Syekh Rabi, wa nuskhatun li Syekh Ubaid, wa nuskhatun li Syekh Al-Bukhari, wa nuskhatun li Syekh Arafat, wa nuskhatun lak. Nah, 1 nuskhah, 1 eksemplar, 1 untuk Syekh Rabi, 1 lagi untuk Syekh Ubaid, 1 lagi untuk Syekh Abdullah Al-Bukhari, 1 untuk Syekh Arafat, dan 1 untuk anak. Nah, singkat cerita, menghubungi Syekh Arafat. Nah, ya, kemudian janjian ketemu. Memang betul buku itu berada di rumah saya beberapa hari, karena memang mau ketemu Syekh itu nggak seperti ketemu teman. Nah, telepon, oh kamu ada ya saya ke rumah. Kita harus atur jadwal, kita harus meminta sebuah mau'id, janji kapan kita bisa datang. Begitu adabnya. Tidak serta-merta kita langsung datang seenaknya sendiri. Jadi kadang tertunda sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan. Nah, dan begitu semua masyayikh, baik Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nah, sehingga datanglah itu waktu yang ditentukan, saya pun datang dan saya serahkan. Sebelum wasoya ulama kibar, sekitar 4 hari sebelumnya. Hari Kamis saya serahkan, kemudian seingat saya muhadharah itu hari Ahad. Nanti mungkin karena sekalian bukti-buktinya nanti kita bahas secara detail. Ini baru pembukaan secara global. Nah, al-muhim ya, jadi siapa yang mengirim data? Ustaz Lukman? Bukan. Yang mengirim data adalah jazakumullahu khairan asatidzah. Semangat mereka yang membara untuk kembali kepada para ulama, ini yang harus kita contoh. Nah, dibaca oleh mereka, diteliti. Al-muhim, ada singkat cerita Syekh Abdullah Al-Bukhari, ataupun sebelum itu masyayikh memberikan nasihat dan pesan. Nah, yang akhirnya Anda sampaikan di muhadharah itu, di akhir muhadharah. Kemudian ternyata setelah sekilas Syekh membaca, Syekh Al-Bukhari meminta mereka untuk mengulangi mengulangi data-data itu, ya, dan
panjang. Ya sebagaimana dikatakan dalam as-sautiyah, dalam audio beliau, terjadi pengulangan yang berkali-kali, terjadi tahwil, ya, membesar-besarkan masalah. Padahal komentar itu datang setelah data yang kedua yang sampai, bukan yang pertama, apalagi yang pertama. Setelah perintah beliau untuk meringkas dan fokus pada poin-poin yang memang menjadi mukhalafah syar'iyyah dan yang ada buktinya, dan perkara-perkara yang Ustaz Lukman misalnya terjatuh dalam kesalahan dan sudah bertaubat, jangan diulangi dan diungkit lagi. Bukan seperti itu as-salafiyah ayyuhar rajul. Ketika seseorang sudah bertaubat kepada Allah, sudah merujuk kepada Allah, bahkan sudah menulis dan mengumumkan taubatnya, berhenti. Apa yang Anda mau? Nah, Anda mau saudara Anda kembali kepada kebenaran, apa Anda mau untuk menjatuhkan dan meruntuhkan kredibilitas mereka? Nah, fatish nafsak. Koreksi dirimu. Apa niatmu? Apakah engkau melakukan ini untuk Allah dalam rangka nushan li akhik, menasihati dan rasa empati, menginginkan kebaikan untuk saudaramu, atau ternyata hiddan wa bughdan wa hasadan, ataupun malah sebaliknya ternyata sebuah kedengkian, kebencian, permusuhan dan hasad? Maka sebuah pelajaran penting, ya ikhwah, koreksi niatmu pada setiap ucapan dan perbuatanmu. Seperti tadi, nataqa bil khasyah. Nah, kalau dia memang dia berucap karena rasa takut kepada Allah, dia mencari pahala di sisi Allah. Wa in sakata bil khasyah, dan jika dia diam, dia juga diam karena rasa takut kepada Allah. Wa in nafaqa bil kitabi wa sunnah, dan jika dia berbicara dengan Alkitab dan As-Sunnah, bukan dengan bualan dan ucapan dirinya yang menyelisih Alkitab dan Sunnah dan bimbingan para ulama. Wa in sakata bil kitabi wa sunnah, dan jika dia diam, dia juga diam dengan Alkitab dan As-Sunnah. Nah, ini cerita sedikit. Nah, ya. Jadi setelah Syekh Abdullah Al-Bukhari meminta mereka untuk menulis data-data mereka, dan itu ditunggu oleh Syekh berbulan-bulan. 2 atau 3 bulan. Sampai akhirnya jazakumullah khairan, mereka mengirim data tersebut, walhamdulillah sudah tidak melalui ana, tidak melewati saya. Nanti cerita rincinya kapan-kapan kita dengarkan. Melewati pihak lain. Jazakumullah khairan. Kemudian setelah itu data-data tersebut diterima oleh Syekh. Dan beliau meminta uzur, ya, tidak bisa segera membacanya karena beliau sedang sibuk sekali. Waktu itu masih awal-awal, ya, dibukanya madaris sekolah, sehingga beliau muhadharah mengajarnya an-bu'ad, istilahnya apa? Dari jauh. Apa istilahnya di sini? Daring, ya. Sibuk sekali, sampai akhirnya beliau memanggil salah satu ikhwah yang menjadi perantara untuk mereka yang menyampaikan data itu, untuk merekam nasihat audio yang beliau sampaikan di audio tersebut. Pada tanggal 4 Syawal. Dan disebarkan setelah direkam nasihat itu, kemudian Syekh meminta supaya nasihat tersebut untuk dikirim ke asatidzah dan dikirim ke ana sebagai sebuah arsip untuk
anak kirim atau saya kirim kepada putra beliau. Hafizahumullah jami'an. Jadi audio Syekhina Al-Allamah Al-Bukhari, nasihat dan bimbingan itu muncul atas dasar data-data siapa? Data-data Asatidz. Sama sekali beliau belum menerima tulisan ataupun data-data dari Al-Ustaz Luqman hafizahumullah jami'an. Bahkan audio itu muncul dari data yang sudah direvisi dan diulangi oleh Asatidz. Diminta untuk diringkas, diminta untuk difokuskan pada poin-poin yang penting yang memang mengandung mukhalafah syar'iyyah dalam akidah, dalam manhaj, dalam dakwah. Sehingga akhirnya muncul nasihat yang sangat menyejukkan hati, sebagaimana nasihat sebelumnya, nasihat para ulama kibar. Walaupun di sana banyak tasyik, banyak orang-orang yang menyebarkan syubhat-syubhat untuk membuat keraguan. Dan bahkan ada yang bertanya kepada Syekh, apakah betul wasiat-wasiat itu dari ulama di Madinah? Dan Syekh Arafat menjawab, betul, memang begitu. Karena tidak pernah membuat-buat. Mereka yang mengoreksi, mereka yang meneliti, dan mereka yang memerintahkan untuk saya bacakan dalam muhadharah. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum, tetapi ada tujuan-tujuan khusus. Dan anehnya hal-hal yang seperti ini sangatlah laris di kalangan sebagian manusia. Tanpa ada iklan, tanpa ada undangan, tetapi laris diterima di sana dan di sini, dan mereka merasa bangga. Na'udzubillah min dzalik. Mereka menyangka bahwa seorang alim, subhanallah, yang beliau menghabiskan umur beliau di dalam ilmu dan dakwah, akan mudah memberi fatwa dengan serampangan tanpa mendengar dari kedua belah pihak. Kita harus tahu, justru beliau menilai hanya dari tulisan dan data asatidzah saja. Belum mendengar data-data dari pihak yang lain, yaitu Ustaz Luqman. Ringkasnya, ketika data-data itu beliau teliti, beliau koreksi, beliau baca, bahkan beliau sampaikan kan, wallahi qara'tuhu harfan. Aku telah membaca data-data itu huruf demi huruf, bukan kata demi kata. Huruf demi huruf, beliau teliti. Artinya apa? Ketika data-data itu memang mu'tabar, memang memiliki nilai, dan mengandung bobot, tentunya Syekh akan memanggil siapa? Ustaz Luqman. Apa hujah inti? Demikian masyaikhuna. Apa bantahan inti? Apa dalil inti? Tetapi karena data itu sendiri adalah data yang la syai'. La syai'. Tidak mengandung apa-apa, tidak berbobot, tidak bernilai, sehingga cukup dari data itu beliau sampaikan nasihat. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwa apa yang ditulis oleh mereka dan dikirimkan kepada Syekh adalah mabniun ala hudulin nafs, dibangun di atas kepentingan pribadi. Dan bahkan beliau tegaskan lagi dalam jalsah Madinah, jalsah yang terakhir, yang menjadi sebuah nasihat dan istima'
bagi para duat salafiyin, dan bahkan diakhiri dengan kesepakatan. Apa? Kesepakatan. Sepakat. Nah, dengan beberapa poin. Ketika beliau mendengar beberapa masalah dan hujah yang disampaikan oleh Asy'ariyah, wallahi, kata beliau, inna hadzal majlis akadai anna ma katabtumuha mabniyatun ala umurin nas. Demi Allah, sesungguhnya majlis ini yaitu majlis Madinah. Nah, nanti suatu saat kita ceritakan secara terperinci yang terjadi di majlis seperti apa. Nah, sekarang global dulu. Beliau mengatakan apa? Majlis ini semakin menguatkan aku, semakin menegaskan untukku bahwa apa yang sudah kalian tulis, data-data itu yang sudah dikirimkan oleh mereka kepada Syekh, dibangun di atas hawa nafsu. Karena di Majelis Madinah juga sama yang disampaikan. Nah, akhuha atau ukhtuha, ya, saudarinya sama. Nah, dan banyak lagi ucapan-ucapan beliau yang lain. Nah, jadi data-data itu, nah, yang sudah mereka kirim, yang sudah mereka tulis, singkatnya tidak diterima untuk menjadi sebuah dalil atau sebuah hujah untuk menjatuhkan ataupun mengatakan nama Ustaz Lukman telah terjatuh di dalam kesesatan ataupun telah menyelisihi manhaj salaf. Oleh karena itu perintah beliau sudah, nggak ada masalah. Kembali ta'akhi, bersaudara, kembali ta'awun. Nah, ini perintah kebaikan atau keburukan ayyuhar rajul. Baik engkau yang mengatakan bahwasanya mentaati para ulama itu boleh ataupun wajib ketika memerintahkan kepada kebaikan, kepada ketaatan kepada Allah. Kita tanya, ayyuhar rajul. Nah, jangan hanya memberikan apa? Lemparan-lemparan syubhat kepada al-juhal, kepada orang-orang yang bodoh tak memiliki ilmu. Karena seorang yang berilmu akan bisa memahami ini syubhat yang tidak ada nilainya, syubhat sampah. Nah, betul kalam ini betul. Nah, sahih. Karena ketaatan mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kullu qaulin. Naam. Apa? Kata Imam Ahmad, yuraddu. Naam. Wa yuqbalu illa sahib hadzal qabr. Setiap ucapan itu bisa ditolak dan bisa diterima kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada aslun thabitun ma'ruf. Ini sebuah prinsip yang ma'ruf hatta inda sighar talabatil ilm. Walaupun di sisi, ya, para penuntut ilmu yang masih pemula. Maka kita tanya, tayyib sekarang ulama, yang mana kita sudah melaksanakan perintah Allah ketika terjadi fitnah, bukannya kita itu mencari-cari jalan sendiri, bukan. Kita dalam kembali kepada mereka, ini dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala mereka memberikan bimbingan dan nasihat, ada kewajiban berikutnya, yaitu mengambil nasihat itu, mendengarkan nasihat itu, memahami nasihat itu, melaksanakan nasihat itu, merealisasikan nasihat itu, dan menyebarkannya di kalangan para salafiyin supaya mereka kembali bersatu dan berta'awun, terutama di dalam dakwah dan tarbiyah. Karena itu adalah jalannya para rasul sebagaimana kita dengarkan tadi.